Tapi karena permainan uang, yang memberi uang gak diapa-apakan, yang eksekutornya dihukum mati. Tapi si bapak dan anak bungsu ini sudah terima Yesus di 2 LP. Waktu kami kunjungan ke sana, yang Bambang itu sedang sakit, sehingga kami gak bisa ketemu, tapi Agus kami ketemu. Berapa minggu kemudian datang anak-anak Tuhan lain melayani. Di situ bisa merasakan bagaimana masih muda, mereka masih umurnya 20-an, dihukum mati. Sudah gak ada harapan lagi sana. Tapi mereka masih punya pengharapan kalau mereka mengajukan gerasi. Ternyata 3 hari lalu dengar kabar, berapa minggu yang lalu mereka ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, vonisnya berubah jadi seumur hidup. Saudara bisa bayangkan. Tapi mari kita jujur. Sekalipun pengadilan dunia tidak pernah memvonis kita, karena kita nggak pernah diadili oleh pengadilan dunia. Tapi sesungguhnya di pengadilan surga semua kita ini penjahat. Betul tidak? Di pengadilan surga semua kita ini penjahat. Jawab ya atau tidak? Seharusnya vonis kita memang mati. Dan itu sudah terbukti. Tapi Yesus yang menggantikan itu. Maka itu harusnya kita hidup berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dihukum mati karena dosa. Tapi karena gerasi dari surga kita dibebaskan. Yesus yang menanggung itu semuanya. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, lalu hidup ini gak pernah berdampak, gak pernah berterima kasih kepada yang membebaskan kita. Jahat gak kita ini? Powerful living akan terbukti sejauh mana terima kasih kita kepada Dia yang membebaskan kita. Saya ulangi lagi. Hidup kita akan punya kuasa dan berdampak. Itu sesadar apa kepada Dia yang sudah mengampuni kita. Kalau ada orang merasa dosanya cuma sedikit, karena beranggapan, oh dari kakek nenekku, itu keturunan orang baik-baik semuanya. Papa mamaku juga baik-baik. Kami itu diajar, kalau dicubit jangan balas. Wih keren betul. Kalau ada orang utang gak usah ditagih. Wih hebat. Gak pernah nyakitin orang. Saudara jangan beranggapan kalau ada orang sebaik itu, lalu dosanya sedikit, jadi gak perlu Yesus. Neraka itu gak seperti kolam renang. Ingat itu. Artinya kalau kolam renang ada yang dangkal untuk anak-anak. Lah neraka apinya gak ada yang dangkal untuk anak-anak. Sehingga kalau masih ada orang yang punya konsep, jadi kalau dosaku sedikit, ya nerakanya apinya cuma semata kaki. Nggak ada. Neraka itu sama dalamnya. Jadi dosa mencuri 5 rupiah dengan korupsi 5 miliar sama-sama masuk neraka. Maka itu dianjurkan kalau berbuat dosa jangan tanggung-tanggung. Rugi saudara. Sebab toh masuk neraka. Jadi saudara nggak berzina tapi suka ngintip. Sama. Lebih baik lakukan saja. Toh masuk neraka juga. Saudara tertawa, tapi harus kita pikirkan ini kebenaran. Betul nggak? Maka itu buat Tuhan dosa itu dosa. Tidak ada kriteria. Tuhan tidak pernah menimbang dosa. Dosa itu dosa. Jadi sekecil apapun dosa kita, walaupun keluarga kita keturunan keluarga baik-baik, dan tetangga-tetangga menyaksikan sampai hari ini, tetapi dosa tetap dosa dan itu cukup menghukum mati kita dengan vonis mati itu. Maka itu layaklah semua kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kebebasan ini. Amin. Saya ulangi lagi ayat 15. Tetapi grasi Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih dan semua pengampunannya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saya akan uraikan kalimat-kalimat pertama di ayat 15 karena ini agak sulit dimengerti. Jadi maksudnya begini. Kalau karena perbuatan Adam yang seorang dalam ketidaktaatannya itu, maka dampak Adam, saudara, merusak seluruh dunia. Enggak cuma orangnya yang dirusak, binatangnya, alamnya rusak semua. Itu kan berdampak juga, bukan? Lalu Papa membandingkan. Saya berikan ilustrasi contoh ini. Tangan kiri saya ini adalah dosa yang dilakukan oleh Adam. Kalau
Kalau begitu, dosa itu punya kekuatan atau tidak, saudara? Punya. Kalau dosa nggak punya power, mereka nggak akan menjalar begitu cepat. Oke, ini tangan kiri saya, ada power dosa di sini. Lalu ayat 15, Paulus menyadarkan dunia untuk membandingkan. Kalau power dosa yang sehebat itu hanya gara-gara satu orang, semuanya kena. Sebenarnya lebih hebat lagi power gerasi. Ngerti ya dampaknya ini? Gerasi ini punya power. Pengampunan dari Yesus Tuhan itu kuasanya luar biasa. Dan ini lebih besar. Ini lebih besar. Betul saudara? Pelan-pelan ya. Ini kita harus mengambil satu keputusan hari ini. Dan power ini, kuasa gerasi ini juga sudah masuk ke dunia oleh satu orang juga. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Berarti sekarang ada dua kekuatan. Satu, setan menggunakan Adam. Satu, kuasa gerasi menggunakan Yesus. Ayat 16. Dan kasih karunia, yang kanan ini tadi, kuasa gerasi, tidak seimbang sama sekali dengan dosa satu orang. Nggak seimbang. Karena kuasa gerasi itu lebih besar. Itu maksudnya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu yang dibuat Adam tadi telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian gerasi yang gratis atas banyak pelanggaran dan dosa itu mengakibatkan pembenaran. Sekarang di tangan kiri sudah ada kuasa dosa dan ada kuasa penghakiman, yaitu penghukuman. Tapi di dalam kuasa gerasi ada pembenaran. Ingat ini ya, di dalam dosa ada penghukuman, di dalam gerasi ada pembenaran. Berarti dua-dua juga punya dampak, punya power. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, penekanannya ini bagus sekali saudara, maka maut, kematian, kerusakan, penghancuran, macam-macam lagi telah berkuasa oleh siapa? Satu orang itu. Saya ulangi lagi ayat 17 ini. Roh Kudus, tangkap kami semuanya supaya Engkau cepat menyelesaikan ini, supaya dunia segera dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu juga. Seharusnya, kalau saya pakai kalimat ini, seharusnya lebih hebat lagi, lebih benar lagi, lebih dahsyat lagi mereka, yaitu kita sekarang, yang telah menerima apa saudara? Kelimpahan gerasi, kasih karunia, dan anugerah kebenaran. Dalam nama Yesus, inilah powerful living itu akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat ini lebih dalam. Semua kita sudah percaya bahwa dosa itu punya kekuatan, tapi kasih karunia itu gerasi juga punya kekuatan. Dan kepercayaan kita adalah, mana lebih kuat? Coba jawab, kekuatan mana yang lebih dahsyat? Kasih karunia, gerasi. Apalagi pelakunya jelas beda. Pelaku dosa, kekuatan dosa itu cuma Adam. Lemah. Pelaku gerasi itu juga satu orang, Yesus Kristus. Nah, dari pelakunya saja kita sudah menemukan siapa lebih hebat. Yesus Kristus bukan. Kalau dosa satu orang yang diperbuatnya itu menulari seluruh dunia, maka seharusnya pengampunan oleh satu orang ini juga harusnya bagaimana? Jauh lebih kuat bekerja untuk mengampuni seluruh dunia juga. Tapi mari kita lihat fakta